Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mana dari pencarian dan pencarian aku belum menemukan sosok si Jalak Seta, tapi di sini terdapat ada suatu markas besar. Mungkin ini juga yang didirikan oleh Mak Lampir, yang didiami oleh si Jalak Seta, yang mana Jalak Seta ini ya masih anak buah dari Mak Lampir. Mak Lampir ini memang sudah luar biasa kurang ajarnya. Dia sudah merekrut semua anggota spiritual untuk dijadikan bahan dari Mak Lampir ini, ingin membunuh Bang Rai Lampung. Karena Mak Lampir ini sudah jelas nyata bahwa dia dendam dengan Bang Rai, karena Bang Rai waktu itu telah membakar gubuknya dari Mak Lampir, tempat Mak Lampir sesungguhnya ya, dari mana Mak Lampir ini berpendapat bahwa dia ini tentu sangat dendam pada Bang Rai ya. Seperti Jalak Seta ini, Jalak Seta ini orang sakti mandraguna ya, dia tanpa tanding, tapi dia bisa digendam oleh Mak Lampir. Begitu kuatnya Mak Lampir ini ya. Inilah yang menjadi momentum yang sangat berat antar spiritual. Namun itu sudah menjadi tugas kita sebagai spiritual ya, dalam membasmi kebatilan, kezoliman ya. Itu memang sudah menjadi tugas kita. Itu sudah menjadi tugas kita, yang mana Bang Rai sudah memberikan amanah kepada Madatuk dan spiritual lain, siapapun adanya yang membuat kekacauan di dunia, memberantas kezoliman, maka itu harus kita hapuskan. Itu sudah menjadi tekad kita, dan itu juga sudah menjadi tekad Madatuk. Saat ini Madatuk masih terluka parah, namun dengan apa yang dilakukan oleh Jalak Seta ini akan kita berantas saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Jalak Seta, Madatuk akan menghantamnya. Karena sejatinya pusaka Madatuk sudah kembali. Dia akan, aku yakin sekali, Madatuk yakin sekali, saat ini dia bisa melawan si Jalak Seta. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lihat saja. Astaghfiru Rabbakum kana gopar. Ini dia orangnya. Dia berselawat. Sungguh indah selawatnya. Sebetulnya mitroro astaghfiru. Sebenarnya Jalak Seta ini Rabbakum tidak mungkin kalau melihat dari penampilannya dia digendam. Kenapa jernihnya masih ada. Dia alaikum mitroro astaghfiru. Tapi hakikatnya memang seperti ini orangnya. Astaghfiru Madatuk akan Rabbakum astaghfiru Rabbakum kana goparo wa yursirli sama'a alaikum mitroro astaghfiru Rabbakum kana goparo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang kembali. Apa sampean merenenya? Orang mati sampean. Jalak Seta, boleh aku duduk? Lungguh. Baiklah Jalak Seta. Hei Jalak Seta, sesungguhnya yang kau lakukan pada diriku, kau iki tenan asli sampean iki. Aku belum mati Jalak Seta. Bagaimanapun juga hidup dan mati manusia itu sudah di tangan Allah, bukan di tapi tangan Allah saya. nakdirke kowe iku mati nang tanganku Madatuk. Apapun perkataanmu ya, apapun itu perkataanmu Jalak Seta, aku masih terluka parah oleh dirimu. Kau puas dengan semuanya?
Urung saurung sampean mati. Lan koyoke kerismu wis mekai warangan. Kau sudah merasakannya. Mungkin kemarin kau bisa menyombongkan diri dengan kekuatanmu. Urung tekan wis tak rasa Madatu. Aja bonggo sampean, aja jumawa Kenapa? sampean. Kenapa? Mentang-mentang duwe keresetan kober. Ya, kenapa? Kenapa aku tidak bangga dengan pusakaku? Dia akan meluluh lantahkan dirimu saat ini. Ora iso. Urung sanggup setan kober ngeratake aku. Kau akan merasakannya nanti. Aku tetap bersekuku dengan pendirianku. Maka saat ini kau harus mati di tanganku. Aku sing gawe bingung iki siji Madatu. Sampean rak kenal aku rak kenal sampean. Ngopo sampean iso tenan mateni keluargaku lan ngomongke biungku iku siluman. Apa? Hei, kau ini sekarang tidak waras Jala Seta. Ora waras piye? Aku cek eling karo Gusti Allah. Rupanya kau bermalam di sini. Itu ada kainmu. Mau tak sholat aku? Ya, tapi sholat mau percuma kalau kau hanya membantu orang-orang yang jahat. Kau membantu orang-orang yang jahat. Sopo sing tak jahat? Sampean sing jahat Madatu. Hei, ketahuilah bahwa yang kau bantu itu orang-orang yang menciptakan kezaliman di muka bumi ini. Ora pernah tak delok uyut iku ngrugeke wong, Udin botak iku nyusahke wong. Jahate neng ndi? Jala Seta, semakin aku berbicara, semakin kau tidak mengerti akan ucapanku. Hei, Jala Seta, yang membawa dirimu kemari, pertama kali yang membawamu ke wilayah itu adalah aku. Ojo ngaku-ngaku sampean. Karena aku ingin menunjukkan kepada dirimu, itulah lahan yang akan kita garap, yang akan kita pelihara. Sak ngertiku iku. Itu sudah diamanahkan Bang Rai. Ojo ngomong sembarangan sampe. Iku yo sing melu ngejak aku merono iku. Kok ngomong-ngomong sampean? Tanpa sepengetahuanmu, ada bujang merah yang sudah memasukkan sesuatu. Dan aku sangat yakin sekali bujang merah itu disuruh oleh Mak Lampir. Mak Lampir lah. Ora mungkin. Yang Biungku ngendam aku ora mungkin Madatu. Ojo ngono-ngono sampean iku. Fitnah iku jenenge. Jala Seta, kukatakan sekali lagi kepadamu, kita akhir saja pertempuran ini. Nek sampean wis mati leren aku. Termasuk Rey baturmu iku. Jadi kalau aku mati baru kau berani. Iya. Dan kalau aku mati, kalau memang aku mati di tangan, apakah mungkin engkau bisa kembali kepada Bang Rey? Tetep tak pateni Rey nek sampean wis mati. Berarti kau mengikuti Mak Lampir, karena Rey adalah musuh besar dari Mak Lampir. Mak Lampir iku biungku. Jadi kau anggap dia biungmu. Sampe Wah, tidak ada satu kekuatan yang berani. Allah. hebat sampe. Gila. Hei, sekali lagi aku memohon kepadamu, kembalilah kau ke jalan yang benar. Aku balik jalan bener piye? Aku wis bener Madatu. Pernah nyusahke wong ora aku. Pernah njikote wong ora aku. Jadi salahku neng ndi? Apakah kau benar, merasa benar? Bener aku. Kau mengikuti langkah Uyut untuk menjual lahan itu? Karena iku lemah Uyut. Salah Jala Seta. Kau sungguh sudah tersesat. Tersesat piye? Sesungguhnya kalau aku ingatkan kepada dirimu bahwa
di dalam tubuhmu ada, kau sudah dirasuki setan durjana. Ngomong sampai dia. Allah Allah Aku tidak semudah seperti kemarin. Kau tumbangkan Jala Seta. Keluarkanlah semua kemampuanmu Jala Seta. Maka Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Allahu Akbar. Hebat, Kris. Jala Seta, kembalilah kau ke jalan yang benar. Emang hebat, Krismu ya. Kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Tapi seperti ini. ridho Allahmu itu salah dalannya, Mat Datuk. Kau bilang aku salah. Ojo mengeni bondoni wong. Aku tidak pernah untuk mengambil hak orang lain. Tapi kau sejatinya engkau yang bersalah saat ini. Aku ora pernah pengen jikote wong. Sampean sing arep jiko lemahe uyut. Sudah. Kok sampean ngerasa bener dhewe sampean. Jala Seta, kau masih tetap ingin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ben mati tak belani uyut. Jala Seta, kalau kau keluar kau dari tubuhnya, keluar kau dari tubuhnya, aku tahu kau bermukim, kau memakai raga dari Jala Seta. Keluar kau, siapapun engkau di dalam tubuh Jala Seta, aku ingin kalian keluar. Keluar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Belum saatnya Jala Seta. Kau akan kuhabisi nanti. Aku akan menghabisimu saat ini. Air ini dalam sekali. Tinggi sekali air ini. Jerune banyu ora sejeru atimu, Mat Datuk. Jerune banyu iso tak jajaki, tapi atimu culas, Mat Datuk. Sampean wong bener diomongke salah, sampean ra ngrasa sampean salah dhewe. Jala Seta, sebelum ini kita lanjutkan, ada satu perkataan dari Mat Datuk untukmu. Apa mangke? Kau adalah saudaraku. Kau adalah sahabat sejatiku. Sampean ngomong. Izinkan aku mengeluarkan roh jahat yang ada di dalam tubuh. Ora iso, urung iso sampean. Wong roh jahat nang ndi? Aku sangat yakin sekali. Memang saat ini kau tidak tahu bahwa kau dirasuki roh jahat. Dan aku akan mengembalikanmu seperti semula. Itulah harapan. Sampean ngomong. Hop. Allah. 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 Jala Seta, baiklah. Kalau kau tidak keluar roh jahat itu dari tubuhmu, maka tidak akan pernah berhenti aku untuk menghajarmu, Jala Seta. Aku nek urung sampean mati, urung lerenmu perkoe.
Kau ingin membunuh sesama spiritual Jalaseta. Kau apabila aku kemarin memang betul-betul mati oleh dirimu. Setelah roh jahat itu keluar dari tubuhmu, kau akan menyesal seumur hidupmu. Gua apa nyesel wong Karena jahat kalian? karena engkau sudah membunuh salah satu sahabatmu sendiri. Ora, sing tak sesel ini aku ra iso sampai mateni wong. Nyesel aku urip iki. Ingat Jalaseta. Allahumma. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. 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 Jalaseta, bangun Jalaseta, bangun. Jalaseta, ku ingatkan kembali sebelum aku membunuhmu. Aku ingin roh jahat itu keluar dari tubuh. Sesungguhnya ada roh lain di dalam tubuhmu Jalaseta. Ketahuilah itu. Nek ngomong pinter sampai muter balik fakta. Jalaseta, kekuatan di dalam tubuhmu ini melebihi dari kekuatan orang biasa. Ketahuilah bahwa yang kau anggap biungmu, yang kau anggap ibumu, Iku fitnah, dek biongku Madato. itu adalah sosok mak lampir. Sampean wis mitnah biongku dhewe. Sampean wis mateni anakku, mateni dulur-dulurku. Apa iku tandane wong apik? Kau salah Jalaseta. Kita dulu sama-sama sudah tersesat ke dunia hitam. Tapi aku lebih dulu menyadari. Sehingga aku kembali ke jalan yang benar. Dalam perjuangan dan perjuangan, engkau pun muncul sebagai pendekar jahat. Dan kita bertempur. Tapi nek Ku ingatkan kepada dulurmu, ini suatu perjalanan kita, aku ceritakan dulu biar kau mengerti. coba ingat eleng ke aku. Nah baik, aku akan ceritakan. Mak Datuk dulu adalah musuh besar dari Bang Re. Setiap saat, setiap hari, tidak ada lain yang Mak Datuk ucapkan, hanya ingin membunuh Bang Re. Tapi pada saat itu, pada saat Mak Datuk begitu tangguhnya ingin membunuh Bang Re, Allah berkehendak lain. Mak Datuk tidak mampu untuk melawan Bang Re, sehingga Bang Re menyadarkan Mak Datuk untuk kembali ke jalan yang benar, istiqomah dalam kebaikan. Itu riwayat dari Mak Datuk. Dan Mak Datuk terus Mak Datuk membasmi kezoliman bersama Bang Re sampai bertemu dengan anakmu, yakni Ucup Dragon. Ternyata Ucup Dragon ini berada di Gunung Betir, tidak jauh dari Gunung Kendit, sehingga anakmu tersebut adalah salah satu sahabatku. Maka aku bertemu dengan anakmu itu. Kami menjalin persahabatan waktu itu. Dia memiliki pusaka, aku pun memiliki pusaka. Apabila disatukan pusaka ini, maka siapapun yang terluka, dia akan bangkit kembali. Tunggu dulu, kau jangan berucap. Aku ingin ceritakan semuanya. Terus cerita ke. Tapi dalam suatu perjalanan, dia mengelabui Bang Re. Dan pada akhirnya Bang Re lah yang membunuhnya. Kenapa dia dibunuh oleh Bang Re? Karena dia tidak pernah ingin bertobat dan istiqomah dalam kebaikan. Lalu engkau muncul di saat itu ingin menuntut balas. Ini akan kuceritakan riwayat dirimu. Kau muncul untuk menuntut balas. Dan di saat itulah engkau datang dengan kekuatan yang sesungguhnya. Kau kumpulkan semua anak buahmu yang mengikuti jalan-jalan sesat. Dan kau pun pernah bertempur dengan diriku. Tapi saat itu kau dalam kejahatan, aku sudah mengikuti dalam kebaikan. Namun di satu langkah, kesesatan, kebatilan tidak akan pernah menang untuk melawan kebaikan. Makanya saat itu kau terjatuh. Dengar dulu. Makanya di saat itu kau terjatuh.
Dan pun kau pun berkata kepada Bang Rey bahwa aku Jalaseta. Keluar kau. Keluar kau. Keluar kau. Kau dapat mengingatnya. Bagaimana? Apakah kau dapat mengingatnya kalau Madatu ini bukan musuh? Ora ono sing soteng. Aku ora kenal sampean, aku ora kenal Rey. Kok sampean ngomong-ngomong Rey? Rey ku kaya apa wonge aku ora kenal. Jadi kau tidak mengenalku. Subhanallah. Begitu biadabnya ruh yang memasuki tubuhmu Jalaseta. Begitu ampuhnya kekuatan mak lampir itu. Mak lampir ada sosok wanita jahat yang Ojo ngomong ke biungku jahat Madatu. umurnya sudah ratusan tahun. Memang biungku umurnya ratusan tahun. Ya, dan dia sudah lama meninggal. Tapi dia bangkit. Dia bangkit kembali hanya dengan setetes darah. Itu saja. Aku ora kenal sampean. Kalau kau masih bersekutu dengan dia, Aku ora kenal Rey. berarti engkau bukan Jalaseta. Karena sesungguhnya di dalam tubuhmu ada ruh lain. Ngomong sampean. Allahu Akbar. Allah. Hop, hop. Buah, buah. Hop, buah. Jalaseta. Ingat Jalaseta. Aku makin percaya nek sampean sing mati ngucup dragon. Karena kekuatan sampean iso melebihi ngucup dragon. Aku tidak membunuh Ucup Dragon. Dia terbunuh karena ulah dia sendiri. Dia yang bertempur dengan Bang Rey. Tapi kan iso disadari, udah dipateni. Hei, buktinya aku dan dirimu. Aku ingin menyadarkan dirimu. Tapi apa? Wong sampean salah, ora gelem mending mati aku daripada melu sampean sing salah. Masya Allah. Jadi aku masih kau anggap yang salah. Ayo. Sampean mokso-mokso pengen jikuk bondoni wong. Apa iku bener? Ora ono ajaran agama sing kaya ngono. Masya Allah, Tuhan Kurupi. Kau memang sudah sungguh tersesat. Mungkinkah pusakaku ini akan menembus tubuhmu biar lari Ben roh-roh mati gaib aku nggung bener ke tegak ke kebenaran tak tandangi. Baik, kalau memang seperti itu, memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Maka pertumpahan darah terjadi di antara kita. Baiklah Jalaseta. Baik Jalaseta, memang kalau itu memang tujuan, apa boleh buat. Sebagai seorang sahabat, ini tidak pantas untukku. Tapi apa boleh buat, kalau memang ini sudah menjadi kehendak. Hup! Hup! Allah Allah. Allah. Di mana dia? Setanos! Kemana kau? Kemana dia? Tunggu. Kemana dia? Tunggu kemana? Darahnya masih ada di sini. Tidak mungkin dia menghilang begitu saja. Allahu Akbar. Hei! Kemana dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin? Kekuatan apa yang sudah dimilikinya? Subhanallah, la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana aku bisa menyadarkannya? Bagaimana aku bisa menyadarkannya? Di mana kau?
iblis! Setan kau! Allahu Akbar. Tunggu pembalasanku Madatu. Aku ra mungkin mati. Tunggu kau. Kameramen, hati-hati kameramen. Dia sudah menghilang. Berarti dia masih memiliki dendam. Dia masih memiliki dendam pada kita. Baik kameramen. Kita akan tetap mencari di mana keberadaan dia. Karena satu tujuan kita adalah mengembalikan ingatan dari saudara kita Jalak Seta, yang insya Allah nanti di lain waktu Mak Datuk akan bisa mengembalikan ingatannya. Kita tidak akan pernah putus asa. Wahai sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita akan selalu bagaimana caranya untuk mengingatkan dari sahabat-sahabat kita yang sudah tersesat seperti Jalak Seta ini. Mudah-mudahan doa-doa dari saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bisa melawan yang namanya kezoliman di muka bumi ini. Karena sudah barang tentu ya, kezoliman di muka bumi ini harus kita lenyapkan. Tidak peduli dengan mak lampir saat ini. Mak lampir saat ini sudah merajalela. Ya. Spiritual sudah tertumbang-tumbang semua terhadap mak lampir. Tapi saat ini Bang Rey belum bisa kita katakan kepada Bang Rey, karena Bang Rey saat ini masih dalam peraduannya. Dia akan muncul. Kalau Bang Rey muncul, maka kita akan ceritakan kepada Bang Rey apa yang terjadi saat ini. Karena tidak mungkin kami dari spiritual dari Bang Rey untuk melawan dari mak lampir, sosok mak lampir dan sahabat-sahabatnya ini, bahkan cucung-cucungnya ini untuk kita lawan tanpa Bang Rey. Mudah-mudahan Bang Rey bisa berkenan hadir untuk membasmi kezoliman ini. Ya, baiklah. Pada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, di sini perjalanan Mak Datuk bersama Tuk Rimba, ya, Tuk Rimba, channel dari Mak Datuk. Itulah channel Mak Datuk Tuk Rimba. Dan di sini juga Mak Datuk diikuti oleh kedua channel, yakni channel Jalak Seta ya, yang bernama Asisten Bang Rey. Jangan kalian ragu dengan channel ini, karena bagaimanapun juga Jalak Seta itu bukan kehendak dia sendiri. Dia diikuti roh-roh gaib yang ditebar oleh mak lampir. Dan di sini juga ada King Sultan yang selalu mengikuti perjalanan Mak Datuk. Di mana langkah kaki Mak Datuk, mereka selalu ingin mengikuti perjalanan Mak Datuk. Mereka ini sengaja menitipkan kepada Mak Datuk bersama-sama King dalam membasmi kezoliman di muka bumi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku yang telah subscribe kepada channel-channel kami ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Mak Datuk akan memberikan video-video yang terbaik buat kalian tonton, akan kalian nikmati, ya. Karena itulah suatu video saat ini yang terjadi dari hari ke hari perjalanan Mak Datuk ya, yang Mak Datuk terluka kemarin. Alhamdulillah sekarang Mak Datuk bisa kembali seperti semula atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Mak Datuk bisa memberi warengan pada keris pusaka Mak Datuk ini, sehingga Mak Datuk bisa menumpas kejahatan di muka bumi ini. Mudah-mudahan seiringnya waktu Mak Datuk ini akan sehat kembali seperti biasa dan bisa kembali lagi menumpas kejahatan di muka bumi ini. Ya, baiklah pada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, akan Mak Datuk sambung kembali besok hari di lain waktu ya. Kita sambung kembali ya. Mungkin Mak Datuk tidak banyak yang Mak Datuk sampaikan ya. Perbaiki sholat dan perbanyak selawat ya. Ambil sisi baik dari video ini dan buang sisi buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.